Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji berserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat senantiasa berada dalam keadaan sehat. Kemudian salawat serta salam marilah kita panjatkan selalu kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, umatnya, dan semoga sampai kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit ilmu mengenai takwa dan juga kolerasinya terhadap kehidupan sehari-hari kita. Tujuan dari pendidikan Islam adalah untuk membentuk karakter yang bertakwa, agar manusia merasakan bahwa dirinya senantiasa berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia akan takut untuk berbuat maksiat dan memiliki benteng diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, seorang muttaqin akan senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Untuk memahami makna dari konsep takwa dalam Al-Qur'an, kita harus mengetahui siapa orang-orang yang bertakwa itu dan apa implikasinya kepada kehidupan sehari-hari kita. Kenapa kita harus merujuk kepada Al-Quran? Karena Al-Quran adalah sumber pokok dan utama bagi umat Islam, khususnya bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Takwa sendiri memiliki banyak pengertian, salah satunya bahwa manusia harus bisa mengendalikan diri dari dorongan emosi, serta bisa menguasai diri atas kecenderungan dan hawa nafsu. Takwa merupakan salah satu faktor utama yang mendorong terbentuknya kepribadian matang, sempurna, seimbang, serta mendorong untuk mengembangkan diri dengan harapan mencapai kesempurnaan yang insani. Orang yang bertakwa adalah mukmin yang takut melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan pada pendapat dari Imam At-Tabrani dalam tafsirnya Al-Quran surat At-Taubah ayat 44 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, La yasta'dzinukal ladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir ayyujahidu bil amwalihim wa anfusihim wallahu alimum bil muttaqin. Artinya, orang-orang yang beriman kepada Allah dan di hari kemudian dan hari akhir tidak akan meminta izin tidak ikut untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang bertakwa. Kemudian orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang melaksanakan setiap perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Dalam hal ini, melihat dari penafsiran At-Tabrani yang memaknai Quran surat Al-Baqarah ayat 66 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, hal faha wa man mudiyatal lil muttaqin. Artinya, maka kami jadikan yang demikian itu sebagai peringatan bagi orang-orang di masa ini dan juga di masa yang akan datang, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Di mana orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menunaikan kewajibannya dan juga meninggalkan semua larangannya. Kemudian orang yang bertakwa adalah orang yang tidak melampaui batas. Orang yang melampaui batas adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan juga tidak beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka mendustakannya dan juga mereka berbuat semena-mena. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahlallahu lakum wala tangdur innallaha la yuhibbul mu'tadin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah. Kemudian janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Selanjutnya, orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa merasa dirinya berada dalam pengawasan Allah. Hal ini senada dengan pendapat para mufassir. Bismillahirrahmanirrahim. Yurithuha may yasha'u min ibadihi
min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Artinya, dan sesudah orang baik adalah orang yang bertakwa. Maksudnya adalah Nabi Musa pernah berkata bahwa kesudahan yang terpuji itu bagi orang-orang yang bertakwa dan senantiasa merasa diawasi oleh Allah, takut kepada Allah dengan menjauhi segala perbuatan maksiat dan melaksanakan semua kewajibannya. Nah, setelah memahami karakteristik mutakin yang disebutkan di atas, kita dapat menggolongkan karakteristik tersebut jadi 5 aspek singkat, yaitu aspek keimanan, aspek sosial, aspek ritual, aspek emosional, dan aspek lingkungan. Aspek keimanan merupakan aspek yang berkaitan dengan kepercayaan dan agama. Aspek sosial berkenaan dengan interaksi terhadap masyarakat. Aspek ritual berkenaan dengan tata cara beribadah. Aspek emosional berkaitan dengan perasaan, dan aspek lingkungan berkaitan dengan tingkah laku seorang terhadap alam. Kemudian dari 5 aspek tersebut kita dapat membentuk 4 ketaatan yang menggambarkan bahwa seorang itu sudah bertakwa. Yaitu yang pertama, ketaatan beribadah, diantaranya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, melaksanakan sholat, dan juga yang lainnya. Kedua, ketaatan sosial, diantaranya menahan amarah dan juga memaafkan kesalahan orang lain. Ketiga, ada ketaatan kepribadian baik, diantaranya menepati janji dan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir ada ketaatan terhadap lingkungan, yaitu selalu melestarikan dan menjaga lingkungannya. Hadirin rahimakumullah, marilah kita senantiasa bertakwa dan serta memiliki benteng dan ketahanan diri dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah, agar menjadi golongan orang-orang yang bertakwa dan dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Meskipun definisi takwa ini memang tidak mudah, tetapi dengan kita sudah mengetahui hal-hal yang telah dijelaskan di atas, kita bisa meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah, karena dengan bertakwa kita akan mendapatkan ridha Allah. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Dengan bertakwa kepada Allah merupakan salah satu sebab utama dihapuskannya dosa manusia. Kemudian menjadi salah satu aspek utama juga seorang manusia bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan sikap. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.